Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bin nasalil muttasil ilal imam rahimakumullah wa ada naf'a wa bi ulumi fid dhairini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisut tasi asyar, hadis yang ke-19. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law jama'a ala ayyan fauka bisain ayyan fuka illa bisain qad kataballahu lak. Hadis yang ke-19 dari Abi Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Abbas ya bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku suatu hari berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dia bonceng ya. Khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ya Ibnu Abbas ini ya dia bersama Rasulullah SAW dalam satu kendaraan onta ya khalfan Nabi dia bonceng nih gitu ya. Begitu dia berada di belakang ya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya gulamu, wahai anak muda ya. Ibnu Abbas ini masih muda, masih kecil ya, sekitar 9 tahun umurnya nih ya. Rasul katakan, ya gulamu, wahai anak muda, ini u'allimuka kalimatin, guna aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat, menasihati kamu beberapa kalimat, yaitu pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka kau akan bersama Allah. Iza sa'alta fasta'in billah, jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ayyan fuka bisain lan yanfuka illa bisain qad kataballah. Ketahuilah olehmu, annal ummata ya, sesungguhnya umat atau berapa orang banyak berkumpul, ayan pauka akan berikan pertolongan kepadamu sesuatu, lam yan pauka illa bisain qad taballahu alaika, maka tidak dapat mereka memberikan pertolongan ya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Wa iza tama'at ala ayaduruka bisain lam yaduruka, jika berkumpul ya beberapa orang untuk mencelakakan kamu, maka tidak bisa mereka mencelakakan kamu kecuali sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ya, di mana ada dua hal di sini. Yang pertama adalah ya, Rasulullah SAW berkata kepada ya Ibnu Abbas, inni u'allimuka kalimatin, aku mengajarkan kamu beberapa hal.
Yang pertama ihfazillah yahfazkah. Ya, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapan kamu, ya, bersama kamu, ya. Di dalam hadis lain, ya, dalam riwayat Imam Tirmizi dikatakan ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka kau dapati Allah berada di hadapan kamu, bersama kamu. Ta'rif innallaha fi raha ya'rifka fi syiddah. Tahuilah, ya, ta'rif Allah, kenal ya Allah, tahu Allah, ya. Ketika kau dalam keadaan senang, ya, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal kamu waktu kamu susah. Kalau lagi senang jangan lupa, ya, kepada Allah, ya. Jadi kita jaga Allah, ya. Yang kedua kenal Allah waktu senang. Biasanya kalau lagi senang kelupaan, ya, lagi senang-senang ya lupa kadang-kadang ini. Nah, maka jaga waktu senang, maka Allah akan kenal kita waktu kita susah. Wa alam anna ma akhta'a lam yakun liyusibaka. Ya, ketahuilah apa yang luput, yang tidak terkena pada kamu, yang tidak menimpa kamu. Kalau memang kita tidak terkenal suatu hal, maka tidak akan terkena. Tapi wa ma asabaka lam yakun liyuhtiaka. Ya, suatu yang mengenai kamu itu pasti akan kena. Semua Allah sudah ketentui. Wa lam anna nasra ma as-sabr. Ketahuilah segala sesuatu itu sesungguhnya kemenangan itu dengan kesabaran. Wa nal faraja ma'al qarabi, dan kebahagiaan, kesenangan itu dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Jadi dari hadis ini yang pertama adalah kita di mana Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang yang pertama, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Ya, apa maksudnya menjaga Allah? Apa menjaganya kayak kambing korban? Jaga enggak? Fazillah iltazim awamirallah. Ya, jagalah perintah-perintah Allah, jauhi segala larangan-larangan Allah, ya. Jadi ihfazillah yahfazka, iltazim awamirallah, waqif inda hududi fala taqrabuha. Jaga Allah artinya jagalah perintah-perintah Allah. Salat perintah Allah jaga. Jangan sampai, ya, lalai, jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lewat waktunya. Jaga, ya, perintah-perintah Allah. Salat kita jaga, ya, yang wajibnya, yang sunatnya, ya, rukun-rukunnya kita jaga. Jangan sampai kita, ya, tidak menjaga rukun-rukun sholat. Umpama baca Fatihah cepat banget, nggak asal baca doang, nggak jaga rukun-rukun sholat, kita harus jaga, ya. Nah, begitu juga sunat-sunatnya. Iltazim awamirallah, jagalah perintah-perintah Allah. Pakit indah hududihi fala taqrabuha, ya, stop. Ya, jangan melampaui batas, jangan melampaui apa yang dilarang oleh Allah, jangan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, fala taqrabuha, dan jangan mendekatinya. Ya, jangan mendekati apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah, ya, yang dikatakan ihfazillah yahfazkah. Jagalah kamu Allah, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Nah, jadi menjaga Allah, menjaga apa perintah-perintah Allah, kerjakan perintah-perintah Allah, ya, nah, tepat waktunya, rukun-rukunnya itu dijaga, ya, itu. Dan jauhi di segala larangan-larangan Allah. Jangan kerjakan larangan Allah, ya, jangan dekati larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti ihfazillah, jagalah, ya, sehingga Allah, maka Allah menjaga kita. Wakum bima faradallahu alaika wala tatahawan, ya, akum, ya, bima faradallahu, tegakkan, dirikan, ya,
apa yang Allah fardukan kepada kamu, apa yang Allah wajibkan kepada kamu, dan janganlah tatahawana, jangan menganggap gampang. Ya, contohnya sholat dah, jangan dianggap gampang dah, ntar aja. Ya, tanggung nih. Oh ya, kita bilang sekali tanggung banget kerjaan, tanggung ya. Jadi kerjakan sebaik-baiknya. Wabta'id ammanahaka, jauhkan apa yang dilarang atas kamu. Ya, apa-apa yang dilarang atas kita jauhkan. Ya, jangan dekati. Ya, fala taqrabah. Ya, jangan dekati. Waj'al bainaka wa bainahu hijab. Ya, jadikanlah antara kamu dan apa yang dilarang oleh itu hijab, dinding. Ya, apa yang dilarang oleh Allah itu kita biar ada dinding dan sampai ngelewat. Itu ya, kita jadikan dinding, jangan sampai ngelewatin apa yang dilarang oleh Allah SWT ya. Wanzur indaha kaifa yahfazullahu alaika dinaka. Lihatlah, perhatikan ya, bagaimana Allah menjaga agama kita ya. Wa yasunu aqidatika wa yasunu aqidataka ya minaz-zaih ya. Allah menjaga ya agama kita alhamdulillah melaksanakan terus ya yang diwajibkan oleh Allah ya, yang jauhkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, menjaga kita dari penyelewengan agama ya. Wa iqamin hawajisin nafsi wa ridsid dalal ya. Allah menjaga kita dari bisikan-bisikan jahat, bisikan menyesatkan. Kan suka ada bisikan-bisikan jahat menyesatkan kita ya, bisikan-bisikan hawa nafsu. Wah, dah jangan bangun malam dah, masih ngantuk ya. Itu bisikan-bisikan ya, ajakan-ajakan ya setan ya gitu ya. Wa kaifa yahmika min syarar khalqi ya. Allah ya menjaga kita daripada jeleknya ya, syarar ya, daripada makhluk, gangguan makhluk. Wa yamna'uka minasyayatinil insi wal jin ya. Allah yang menjaga kita daripada setan ya, manusia ya, daripada jin yang mempunyai sifat-sifat jahat. Allah yang jaga itu ya. Maka kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita ya. Wa yadfa'u anka kulla aza'udain ya. Allah juga ya yang menolak ya, menjaga kita daripada ya al-aza sakit dan penderitaan. Nah, maka kalau kita menjaga Allah ya, kita akan dijaga oleh Allah SWT. Fazillah ya, fazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Nah, jadi kita ya harus jaga semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kerjakan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kita lalai. Ya, sholat ya, jangan lalai. Kenapa? Karena kalau kita lalai gitu, jadi fawailul lil musallin ya. Fawailul lil musallin, wailah bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Kita harus jaga ya, wudu kita jaga yang baik. Sholat kita, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya, dan waktunya juga kita jaga ya. Apabila sudah masuk waktu, segera kita kerjakan sholat ya. Idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' ya. Mana Allah firmankan ya, apabila sudah dipanggil oleh Allah, sudah azan, segera kita melaksanakannya ya. Tinggalkan semua urusan jual beli. Itu kita menjaga Allah ya, menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka Allah akan menjaga kita ya, menjaga kita daripada bisikan-bisikan setan, daripada kesulitan ya. Itu akan Allah SWT. Nah, ini nasihat ya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Nah, ini semua adalah untuk kita juga ya. Kita juga harus menjaga ya apa yang sudah
diperintahkan pada Ibnu Abbas, kita ini ya sebagai pelajaran kita juga harus menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itu namanya kita menjaga Allah. Jadi menjaga Allah bukan kayak menjaga anak kita, ya bukan, tapi ya kita jaga apa yang diperintahkan oleh Allah, ya laksanakan sebaik-baiknya. Kalau sholat jaga waktunya, jangan nggak ngapa-ngapain, ntar dulu lagi asik main HP, ntar dulu tanggung, ya jangan, ya wala tatahawana, jangan kita main-main, jangan kita lalai. Ya nanti sih kalau udah selesai sholat kita kerjain lagi kerjaan kita, ya balik lagi kerjaan kita kalau tidak ada selesai sholat. Ya, nah itu idza nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zaril bai'. Ya, kalau udah dipanggil kerjakan, ya. Nah, kalau sudah selesai, ya pantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau udah selesai, ya pantasyiru fil ardi, balik lagi dah. Ya, bertebaran lagi di atas bumi, balik lagi kepada kerjaan dan profesi masing-masing. Oh, kalau udah selesai kewajiban kita, ya balik lagi dah. Yang kerja, ya. Kemudian yang dagang, ya itu. Ya, jadi kita menjaga Allah, menjaga perintahnya, ya, menjauhkan segala larangannya. Ya, kalau sudah selesai kita sholat, ya fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, kembali kepada tugas kita, pekerjaan kita masing-masing, semua bertebaran lagi di atas bumi. Ya, wazkurullaha katsiran, ya kita ya mencari rezeki Allah, wabtagu min fadlillah, cari lagi lah ya rezeki, ya karunia Allah, ya wazkurullaha katsiran. Tapi dalam cari rezeki juga kita jangan lupa sama Allah, ya jangan lupa dengan Allah, ya. Kenapa? Karena lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah, kalau dagang ntar bisa bohong. Iya, lupa sama Allah. Tapi kalau orang yang ingat pada Allah, dia nggak berani. Ya, nggak berani bohong. Allah tahu, Allah ngelihat, Allah maha mendengar. Nggak berani dia kalau ingat pada Allah. Makanya wazkurullaha katsiran, ingatlah pada Allah banyak-banyak. Ya, kita kapan saja, di mana saja harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Ya, jadi kita ingat pada Allah, lagi di pasar, lagi dagang, lagi kerja, di mana aja ingat pada Allah. Ya, dalam ayat lain Allah katakan wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junudihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ingat pada Allah. Ya, kiaman, wadzkurullah, kiaman lagi diri. Ya, diri ini kan bisa kita diri lagi jalan, kan gitu kan. Bisa lagi di pasar, bisa di mana. Pokoknya kalau lagi berdiri kita tetap ingat pada Allah. Ya, diri ini bukan diri doang. Ya, bisa diri sambil jalan ke pasar, ada di pasar ya. Ya, jadi kita tetap ingat pada Allah. Waqu'udan, lagi duduk ingat kepada Allah, ya. Menyebut nama Allah, ya bisa duduk di rumah, bisa duduk di depan TV, bisa duduk di kantor, di mana aja kita lagi duduk tetap ingat kepada Allah. Wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, lagi tiduran juga ingat kepada Allah. Artinya apapun dimanapun kita tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jangan sampai kita lupa. Nah itulah ya, kalau kita selalu ingat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jadi fazillah ya fazkah,
Ya, Allah akan selalu menjaga kita. Wa anta man salaka sabilaka min ahlika wa iyalika wa zawi qarabaka. Ya, dan juga Allah ya menjaga kita, menjaga ya keluarga kita, ya ahli kita dan kerabat-kerabat kita. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, menjaga Allah, Allah akan jaga ya daripada keluarga kita, mansalaka sabilaka yang berjalan bersama kamu, kepada ya ahli kamu, wa iyalika keluarga kamu, wa zawi qarabika dan kepada kerabat-kerabat kamu. Nah, jadi kalau kita menjaga ya pada Allah, Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita dan kerabat-kerabat kita. Ya, itu ya. Di mana Allah SWT berfirman ya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu mu'aqqabatun min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahum min amrillah. Ya, walahu mu'aqqabatun ya baginya itu ada penjaga-penjaga. Ya, di dalam sekitar kita ini Allah ya perintahkan untuk menjaga mimbaina yadai di hadapan kita, ya, wa min khalfi di belakang kita, ya fazunahu mereka menjaganya min amrillah dari perintah Allah. Jadi di depan kita ada malaikat menjaga, di belakang ada malaikat jaga, ya di kanan kiri ada raqib atid, ada yang menjaganya. Kita dijaga oleh Allah. Makanya kita hendaklah jaga Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, kalau rajin, kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut dah sama serangan-serangan lain, ya. Kita akan tetap selalu dijaga oleh Allah SWT karena ya di sekeliling kita Allah kirim malaikat, ya Allah perintahkan untuk menjaga hamba-hambanya ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat lain ya di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya artinya bahwasanya Allah lillahi bagi Allah SWT malaikatun ya artinya ata'aqabuna ya mu'aqqabatun ya Allah menjaga kita dengan mengirim pada para malaikat itu yaitu lillahi ta'ala malaikatun Allah memiliki malaikat-malaikat ya ta'aqabuna alal abdi yang selalu mengawasi hamba-hambanya. Ya, kita diawasin terus nih, dijaga terus ya oleh para malaikat ya oleh yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana juga dalam surat ya, Al-Kahfi ayat 89 Allah katakan wa kana abuhuma shalihah bahwasanya kedua orang tuanya itu adalah orang-orang yang soleh. Ini kisah ya daripada ya dalam surat Al-Kahfi di mana waktu itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan? Nabi Khidir belajar pada Nabi Musa ya, yang salah satunya adalah ada tembok miring ya, tembok miring ya, kemudian di Khidir kita benerin nih. Ya. Kata Nabi Musa ya, kita benerin, coba kita minta ya duit biar kita buat makan. Kita kan buat makan ya. Orang-orang kampung kan nggak mau membantu kita makan. Coba kita makan ya. Nah, bahwasanya tembok yang miring itu di bawahnya ada harta benda emas dan segala macam milik anak yatim. Jadi dibenerin supaya jangan kelihatan, jangan sampai rubuh tembok itu. Kalau dia rubuh kan kelihatan. Ya, dan ini harta anak yatim ini adalah peninggalan daripada kakek-kakeknya yang dahulu yang soleh. Oh ya, jadi Allah pelihara bukan hanya orang yang soleh aja, tapi anak keturunan itu
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, jadi harta anak yatim itu dipelihara oleh Allah ya melalui ya Nabi Khidir memperbaiki temboknya itu ya karena orang tuanya kakek-kakeknya dulu itu ya adalah orang-orang yang soleh sehingga cucu-cucunya tuh mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ini, bukan hanya anak kandungnya, bukan. Tapi memang kakeknya sudah beberapa keturunan. Ya, beberapa keturunan itu ya dijaga oleh Allah SWT. Maka dikatakan siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Yang dijaga bukan hanya orang itu saja yang menjaga, tapi kepada anak cucunya semua. Nah, jadi kita harus ya menjaga ya apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang Rasul katakan, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda Ibnu Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ya, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapan kamu, Allah akan berada bersama kamu. Nah, jadi yang dijaga bukan ya, yang menjaga melihara itu, tapi anak cucunya ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya dalam surat Kahfi itu dikisahkan di mana anak yatim, dua anak yatim itu ya dijaga hartanya oleh Allah. Ya, itu ya bukan harta peninggalan bapaknya, tapi sudah hampir 4 ke atas. Kakeknya. Makanya kalau ada orang menjadi anak soleh itu mungkin dari kakeknya memang dulu ada yang soleh. Itu ya. Dijaga ya. Makanya jangan heran kalau ada anaknya soleh. Kan bapaknya bukan orang kiai, bukan apa. Itu mungkin dulu ada kakek-kakeknya yang soleh. Makanya soleh gitu ya. Nah ini ya dimana Allah sudah jelaskan ya bahwasanya Allah jaga ya anak yatim itu hartanya itu ya dengan dijaga melalui Nabi Khidir meluruskan tembok yang berada di bawah harta itu. Dengan yang dikatakan abuhu soleh, bapak keduanya orang soleh, bukan bapak atasnya tapi udah hampir 5 atau 6 kakek yang soleh. Oh, sehingga cucunya buyutnya pun dijaga. Nah, maka ya, di sini Rasul katakan jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu dan juga min ahlika wa iyalika wa jawi korobakah. Yaitu juga Allah akan menjaga ahlimu ya wa iyalika, jaga keluargamu dan juga kerabat keluarga kamu yang soleh, yang soleh yang dijaga, ya cucunya juga yang soleh ya. Jadi in anta hafizallah ya fi dunyaka wa hafazaka fi akhiratika. Jika kamu ya menjaga Allah, Allah akan jaga dunia kamu dan juga Allah akan jaga akhirat kamu. Ya, kita ya dimana jaga apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhkan segala larangan Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah akan jaga dunia kita, dijaga oleh Allah. Ya, dunia kita dan akhirat kita dijaga oleh Allah. Ya. Ya Allah firmankan ya di mana ya orang-orang mukmin ya man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya di mana Allah firmankan man amila sholihan, siapa yang beramal saleh min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah ya, walahjannahu ya, bahwasanya Allah akan menjaga dunianya. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan ya kehidupan dunia yang baik dan berkah.
dunia, wa akhiratuhu ya wa akhiratika, dan akhirat kita. Walanajzahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah beri ganjaran yang lebih baik daripada apa yang dilakukan di dunia. Ya, jadi kita jaga ya semua amalan-amalan kita, ya kewajiban kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya kita banyak sholat, kerjakan yang sunnah-sunnah. Jauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya hafizallah fi dunyaka wa hafizaka fi akhiratika. Allah akan menjaga dunia kamu dan Allah akan menjaga akhirat kamu. Ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyan hayatan thayyibah wajrahu bima kanu ya'malun. Ya, bahwasanya Allah akan menjaga kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Papawaka minan nar, Allah akan pelihara kita dari api neraka. Ya, wa adbalaka jannata arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah pelihara daripada neraka dan Allah berikan surganya yang seluas langit dan bumi yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalimatnya singkat, ihfazillah yahfazka. Ya, jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan menjaga kita dari api neraka. Allah akan berikan kehidupan dunia kita yang berkah. Allah akan masukkan kita surganya yang seluas langit dan bumi yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu menuju ampunan Allah, ya. Segeralah kamu menuju ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segera menuju ampunan Allah artinya kita segeralah selalu bertobat kepada Allah. Banyak-banyaklah bertobat kepada Allah. Bersihkan diri kita dari segala macam nista dan dosa. Karena kita ya nggak pernah luput daripada dosa. Nggak pernah luput daripada nista, ya. Maka itu kita banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirah, ya segera kita menuju ampunan Allah, banyak-banyak bertobat, ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ya yang terjaga terpelihara daripada dosa, ya sudah dijamin masuk surga. Penghulu nabi-nabi dan rasul-rasul setiap hari selalu beristighfar 100 kali. Nah, kita perbanyak ya, perbanyak istighfar pada Allah ya. Dan juga kita segera menuju surganya Allah SWT yang seluas langit dan bumi yang sudah disiapkan lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Surga sudah dijanjikan oleh Allah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita segera, ya, jangan pelan-pelan mau ke surga, ke masjidnya pelan, jalannya ogah-ogahan. Mau ke surga, males banget untuk bersedekah. Segera, ya, segera kalau yang surga kita, ya, salat segera, berjamaah segera. Ya, kita banyak-banyak bersedekah, segera. Jangan mau ke surga males ya, kata Allah, segeralah ya untuk menuju surganya Allah SWT yang seluas langit dan bumi ya, yang disiapkan, dijanjikan oleh untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Jadi ya di mana Allah ya kita ya hendaklah selalu menjaga
segala ya perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana Rasulullah sallallahu yu'allimu ashabahu ayat lubu minallahi ta'ala ayahfazahum wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam amara al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala ayaqulu inda naumihi Rabbi in qabadda nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima yahfazu bihi ibadaka sholihin. Rasulullah SAW mengajarkan ya kepada sahabat-sahabatnya ya untuk selalu ya memohon kepada Allah ya, untuk menjaga ya memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kepada ya sahabat-sahabatnya, dan ini juga nasihat buat kita untuk kita lakukan ya, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala ayakulah, hendaklah dia berdoa ya memohon pada Allah inda naumihi ketika akan tidur ya, akan tidur. Rabbi in qabadda nafsi farhamha, ya Allah ya jika kau ya memegang jiwaku maka rahmatilah ya. Kita mau tidur ya, maka kita ya nana jiwa kita, ruh kita ya ditahan oleh Allah, kita mohon diberikan rahmat oleh Allah SWT. Wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka sholihin. Ya Allah, jika nanti kau lepaskan ya, setelah kita bangun ruh kita dilepas oleh Allah SWT ya, fahfazha, jagalah Allah, berihalah ya Allah bima tahfazu bihi ibadaka sholihin, sebagaimana kau pelihara jiwa-jiwa hamba-hambamu yang soleh. Ya, kalau kita tidur kita mohon pada Allah supaya kita berikan rahmat oleh Allah ya. Jika Allah berikan kesempatan kembali kita bangun ya, diberikan kesempatan untuk hidup, kita mohon supaya Allah pelihara kita ya, jiwa kita, diri kita ya, sebagaimana Allah memelihara kepada hamba-hambanya yang soleh ya. Di mana juga Rasul Sahih Ibnu Abbas hadis ya, dan Ibnu Abbas Ibnu Hibban ya, hadis Umar radhiyallahu taala ya, Umar radhiyallahu taala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu ayyaqula. Rasulullah SAW mengajarkannya dan Rasulullah bersabda ya, Allahumma hfazni bil islami qa'imah wahfazni bil islami qa'idah wahfazni bil islami raqidah wala tuti fiya aduwan wala hasidan ay la tastajibu du'ahuma alayya waragabtuhuma fi masaati raqidan naiman. Rasulullah SAW ya mengajarkan ya dan bersabda ya pada sahabat-sahabat ya, sabda apa sabdanya, Allahumma hfazni bil islam qaimah, ya Allah peliharalah Islamku dalam keadaan berdiri. Kita dalam keadaan berdiri, kita mohon tetap Allah menjaga Islam kita. Kita lagi jalan, lagi di kantor, lagi di pasar, kita mohon ya penjagaan Allah SWT Islam kita ya, karena banyak gangguan-gangguan dalam perjalanan ya, banyak ya yang bisa mengganggu keislaman kita ya di dalam perjalanan ya, apalagi di pasar, apa di kantor, itu macam-macam banyak gangguan ya. Maka kita mohon pemeliharaan dari Allah SWT. Wahfazni bil islami qaidah, ya Allah peliharalah kami ya Islam kami dalam keadaan qaidah, duduk lagi duduk, apa duduk di rumah lagi nonton TV, apa duduk di kantor, apa duduk di kendaraan, kan banyak aja gangguan yang bisa ya mengkikis keislaman seseorang ya, bisa mengkikis keimanan seseorang. Kita jalan aja kadang-kadang mata aja gitu udah ya, duduk di bis, wah tuh lihat sono lihat sini ya, nah, kita mohon menjaga ya gitu ya.
wala tuti' fiya aduan wala hasidah. Ya Allah, janganlah ya la tuti' fiya, ya melihara kita dari musuh dan daripada orang-orang yang hasud, ya. Dan la yastajib du'ahumah, jangan kau jabah doa mereka atas kami, ya, dalam keselikan ini, ya. Jadi kita mohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah ya dimana kita harus ya setiap saat, setiap waktu hendaklah menjaga, melaksanakan kewajiban kita sebaik-baiknya, menjauhkan segala larangan-larangan kita, larangan Allah SWT pada kita. Kita harus jaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah ya hadis yang baru kita sampai, ya. U'allimuka ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu dujahaka. Besok kita teruskan wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kita minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Kita selalu berjanji dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami menyembah, dan padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, maka dikatakan di sini ya iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Enggak ada yang bisa yang memberikan menolong kamu, walaupun beribu-ribu orang menolong kamu, kalau Allah tidak tentukan enggak bisa. Begitu juga tidak bisa orang ya memudaratkan kamu, mau menyakiti kamu, ya menyusahkan kamu, kalau emang Allah tidak izinkan. Nah ini ya, besok kita lanjutkan. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, ya. Ada yang mau tanya? Ya, paham ya. Nah, jadi yang pertama jaga kewajiban kita, ya, jaga kewajiban kita. Allah akan jaga kita, ya, keluarga kita, ya, dimanapun kita berada, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amaka mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi lil karimil azim sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna minal uquli faraha wa minal adhani asbaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi arjalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.